Terima kasih karena sudah datang dalam sesi kelompok kita yang ketiga. Sangat berterima kasih sahabat semuanya pun datang. Jadi sebelum kita memulakan sesi kelompok kita, saya ingin maklumkan lebih awal lah, yaitu etika dan limitasi kerahasiaan kita hari. Jadi sekiranya kamu berisiko untuk mencederakan diri sendiri, saya terpaksa melaporkan kepada pihak yang tertentu. Dan sekiranya kamu cenderung untuk mencederakan kanak-kanak ataupun orang kurang upaya, orang tua, saya terpaksa melaporkan juga kepada pihak yang tertentu. Dan sekiranya saya disapina oleh mahkamah, saya juga akan memberikan rekaman ini kepada pihak mahkamah dan ataupun pihak yang tertentu juga. Dan perbincangan dalam bilik ini hanya kekal dalam bilik ini, tidak akan dibawa keluar. Dan tujuan rekaman ini hanya untuk saya dan penyelia saya saja, untuk tujuan penyeliaan. Jadi sebelum kita memulakan sesi kelompok ini, saya ingin bertanya kabar dulu lah untuk minggu ini. Selepas kita buat sesi kelompok minggu lepas, macam mana keadaan ataupun kabar kamu ini hari lah. Oke, kita mulai daripada siapa duluan? Siapa ingin mulai? Saya. Oke, Mas Lan. Oke, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat. Cuma kebelakangan ini saya penat lah dengan ya minggu-minggu menekan-nekan kan. Jadi bila benda tuh semua benda kena siapkan, mengikut masa yang telah ditetapkan. Jadi mungkin saya sangat penat lah untuk kebelakangan ini. Dan sampai ke hari ini lah efek kepada saya penat tuh. Nih kurang tidur ya. Terima kasih Mas Dan. Kalau boleh tahu kenapa macam kurang tidur? Kurang tidur sebab mau siapkan assignment dalam masa yang telah ditetapkan. Dan lagi-lagi bukanlah kami banyak buat video lah, untuk shoot video tuh memerlukan masa yang lama. Oke, terima kasih Mas Dan. Jadi kalau untuk ahli lain, kamu pun kurang tidur kah? Kalau saya semalam saya tidak dapat tidur lah. Tapi sebab jadwal tidur saya biasanya pukul 10. Terus semalam tuh saya tidur dalam jam 3. Sebab sebelum saya tidur tuh saya ada terpikir banyak perkara lah pasal assignment. Jadi benda tuh mengganggu jadwal tidur saya lah semalam. Tapi saya dapat tidur juga dalam jam 3. Oke. Memang tidur adalah jam 3 lah, 3 pagi. Terima kasih Anmizan. Kalau untuk siapa dulu? Sarizal? Saya lihat dulu kan. Gimana tidur semalam? Oke. Kebetulan semalam saya jaga malam. Jadi kan kalau jaga malam tuh saya biasanya sampai jam 6 subuh. Jadi saya tidur tadi, balik saya mandi apa semua kan, dan saya tidur pukul 7 lah. Pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi. And then kebetulan hari ini ada sesi kan, jadi dalam jam 10 aja lah saya bangun gitu. Oke. Sama yang untuk minggu lalu kan, kamu tanya yang macam mana. Seminggu lalu selepas habis itu kegiatan saya macam biasa juga lah. Saya buat perkara yang biasa saya buat, macam itu aja lah. Terima kasih Sarizal. Kalau sampai jam 6 subuh itu apa Sarizal buat? Kan saya posting di hospital. Hospital. Kebetulan jadwal tuh saya kena untuk jaga malam lah. Jadi kalau jaga malam memang confirm subuh lah. Memang ya memang dari pagi tuh dari malam tuh start sampai lah besoknya hari jam 6 subuh. Oke, terima kasih Sarizal. Kalau untuk Kak Sri, tidur semalam macam mana? Sama juga, semua subuh Sri? Semalam saya oke lah, dalam jam 11 saya tidur. Kalau mau cakap lepas sesi itu minggu lalu, hari itu hektik memang hektik, busy. Tapi saya rasa busy itu memang biasa lah untuk student. Masih boleh hadap lagi orang bilang kan. Sama apa nih, kalau mau cakap pasal hari itu, memang ada hari yang memang penat, ada hari yang boleh rehat tapi memang rehat cukup sebab
hydration. Nah, itulah. Oh, oke. Terima kasih Hasrin. Nampaknya kalau tema ahli semua ahli pun tidur pun mungkin kan sudah mau lewat malam baru tidur. Jadi hanya Hasrin lah jam 11. Jadi jam 11 tuh memang Hasrin selalu tidur awal lah, tidak macam apa stay up sampai subuh tidak. Kalau stay up nih jarang juga. Tapi kalau saya boleh tidur awal, saya akan tidur awal lah. Sebab saya drive kan, saya trauma sedikit dengan micro sleep nih. Oh. Saya pernah alami lah benda tuh. Jadi kalau walaupun kelas tuh pagi kan, saya masih bangun jam 2, jam 3 gitu. Saya coba tetap saya tidak akan paksa berjaga. Micro sleep tuh saya rasa paling bahaya lah. Oh, oke. Terima kasih Hasrin atas perkongsian. Kalau yang lain pun memang selalu stay up kah? Kadang-kadang ada yang bangun awal juga. Siapa yang mau duluan mulai? Saya lah dulu. Oke, Sarisa. Kalau stay up tuh saya memang boleh dikatakan selalu stay up jalan. So kan jadwal saya tuh tidak menentu. Kadang-kadang saya pergi bertugas kena suruh pagi, kadang-kadang waktu malam. Kalau kebiasaannya waktu pagi tuh dia kan sampai ke petang. Jadi petang sampai ke malam tuh saya akan study lah. Kebanyakannya kadang-kadang saya buat assignment, study. Kalau kena posting waktu malam tuh memang tidak boleh tidur lah. Paksa berjaga lah sampai pagi. Macam tuh. Terima kasih Sarisa. Kalau Mizan, gimana? Memang selalu stay up ataupun kadang-kadang? Saya sebenarnya jarang stay up pada waktu malam. Sebab saya punya rutin tidur harian tuh jadwal tidur saya memang jam 10. Jadi memang fix lah jam 10 tuh saya tidur. Tapi berbeza dengan kebelakangan nih, sebabkan oleh assignment yang banyak, due date yang semakin menghampiri, terus tuh final exam lagi. Benda tuh mengganggu masa tidur saya lah. Macam assignment tuh saya tidak boleh tidur kalau assignment tuh saya tidak buat walaupun sedikit. Jadi saya akan spend juga masa saya untuk buat assignment tuh walaupun sedikit. Dan ya, tapi lepas itu tetap saya tidak dapat tidur. Sebab saya pikir deadline tuh semakin hampir kan. Plus saya juga seorang yang suka buat tugasan nih last minute. Saya akui lah itu saya punya kesilapan, tapi saya coba untuk ubah tabiat tuh, tapi sukarlah sebenarnya. Oke, terima kasih Mizan untuk perkongsian. Kalau Mas Dan macam mana? Memang selalu stay up ataupun kadang-kadang stay up tuh kadang-kadang sih? Kalau saya sendiri kadang-kadang lah. Sebab kalau yang sampai saya tidak tidur tuh lebih kepada saya buat lab report untuk saya punya tugasan. Selebihnya tuh saya kebiasaan tidur sebelum jam 12 lah. Kalau macam hari-hari biasa yang assignment pun kurang, saya lebih tidur jam 12 gitu lah. Kalau macam assignment tuh yang macam betul-betul due, saya lebih kepada tidur lambat lah. Macam sekarang sampai jam 3, jam 2. Lepas tu saya sambung lagi pagi. Memang kalau untuk dapat masa tidur yang mencukupi itu memang tidak lah. Lagi-lagi dan macam minggu ni saya selalu tidur jam 2, jam 3. Jadi secara tidak langsung ada efek kepada diri saya juga lah. Mungkin efek yang tidak tidur ni baik memberi kesan kepada saya. Gitulah. Oke, terima kasih Mas Dan atas perkongsian. Rata-rata pun semua pun memang busy lah kan minggu ini. Walaupun sudah masuk week etik orang bilang kan yang minggu-minggu kritikal sudah. Jadi untuk semua ini saya mau tanya lah, kalau setakat minggu ini memang kan assignment kamu berlambak maupun lagi-lagi Sarizal pun praktikal kan pos di hospital kan. Jadi kalau dari segi pelajaran macam mana? Sarizal lah duluan, macam mana dari segi pelajaran akademik? Boleh selaraskan apa sama dengan posting kamu?
kadang-kadang tuh kalau pasal pembelajaran kan kadang-kadang memang akan terhambat juga lah. Sebab iyalah kalau saya biasa posting malam kan kebiasaannya saya study pada waktu malam. Kalau saya kena waktu malam tuh memang susah lah mau study kan, sebab iyalah penat apa semua kan. Saya terpaksa balik subuh, and then itu pun kadang-kadang baru saya dapat macam study material apa semua pada waktu pagi. Sebab kebiasaannya kalau saya sudah kena posting malam tuh, saya balik jam 6, habis itu saya confirm saya tidur sampai petang. Jadi susah lah untuk saya macam selaraskan saya punya jadwal pembelajaran dan juga saya punya jadwal praktikum tuh. Sangat susah lah. Kalau saya kena posting pagi, mungkin malam tuh saya boleh saya boleh study. Tapi saya terpaksa stay up juga, sebab mau catch up kan. Sangat banyak yang kami kena belajar. Kami kena belajar banyak lah pasal medical apa semua tuh. Kami belajar pasal obat, and then anatomi badan. Jadi sepatutnya perlu diberikan tumpuan bah, sebab kena menghafal kan. Ada nama-nama saintifik dia. Jadi kalau saya kena posting malam, memang susah lah untuk saya study saya punya subjek. Tapi kalau saya posting pagi, boleh lah. Saya macam curi-curi masa, tapi still terpaksa stay up lah. Macam itu. Terima kasih Saizal atas pengungsian. Dari kita boleh tengok memang kalau Saizal ada mungkin ada pilah juga kan pasal pelajaran ini, tapi mungkin dari segi time management lah kan begitu kiranya. Saat mau kawal masa untuk apa ini, memang posting itu memang wajib untuk praktikum kan. Betul. Praktikum baru tuh akademik lagi mau belajar. Jadi untuk beberapa time management kira kalau begitu kira Sarizal masih boleh angkat lagi ataupun sedang-sedang? Orang bilang CP-CP lah. CP-CP. CP lah. CP-CP. Kalau macam Ali lain macam mana dengan time managementnya Bu? Saya. Oke, Mas Ran. Oke, untuk saya sendiri untuk pengurusan masa tuh cara saya seimbangkan dengan saya punya pembelajaran dengan saya punya lab sendiri. Mungkin pengurusan masa saya lebih banyak kepada lab lah, sebab dia lebih kepada menjalankan activity secara praktikal, bukan based on teori. Jadi untuk saya macam contoh belajar yang untuk final exam apa semua memang kurang lah, sebab saya banyak habiskan masa untuk lab. Itulah. Oke, terima kasih Mas Tan untuk perkongsian. Kalau Ali lain, siapa mau dulu? Oke, kalau begitu saya pilih Nasrin. Gimana time management Nasrin? Saya lebih kurang macam Mas Lala, sebab satu fakulti kan lebih pada praktikal itu. Kalau pasal time management ni, saya jenis yang follow the flow aja. Follow the flow. Kira kalau ada masalah saya buat, kalau beda skip. Tapi kalau kelas tuh memang saya jarang lah datang. Lagi-lagi kalau kelas yang bagi saya kelas itu penting, walaupun saya tidak berapa suka, saya akan datang juga. So, benar tuh kalau kita tidak tahu kan, kalau kita skip kita tidak akan dapat buat bilet. Waktu kalau masa ini saya itulah follow the flow aja, tapi kadang ada masa yang saya rasakan saya tidak dapat buat nih kalau begini, jadi memang saya akan skip lah. Nah, terima kasih Nasrin atas pengungsian. Kalau Armizan macam mana? Pasal time management. Saya akui lah dari segi time management ni saya kurang. Sebab saya tidak tahu mana yang saya patut fokus dulu, terutamanya dalam antara kuliah dan assignment kan. Tapi maksud saya boleh fokus juga, cuma sekarang saya dahulukan assignment lah, sebab saya dikejar dengan due date yang semakin mengakhiri. Jadi itu menyebabkan saya kurang fokus dalam kuliah. Tapi walaupun saya kurang fokus, saya tetap hadir kuliah juga lah, sebab saya sedar kehadiran itu penting. Sebab kalau tidak cukup kehadiran ni kan kita boleh kena kena ban kan,
kena ban daripada ambil final exam. Ya, tidak boleh masuk. Jadi saya tetap hadir di kuliah walaupun saya fokus, dan itu sajalah. Oke, terima kasih Anwizan untuk perkongsian tadi. Di semua pun time management pun ada yang tidak boleh macam ada yang kadang-kadang pun tidak boleh kawal kan. Jadi memang kalau belajar begitu. Jadi kita teruskan tadi. Terima kasih Sariza sudah berkongsi pasal pelajaran tadi. Kalau untuk Alilin, pelajaran macam mana setakat nih? Oke, Mas Zan teruskan. Kalau untuk saya sendiri pembelajaran alhamdulillah so far oke juga. Mungkin assignment tu terlampau lambat. Mungkin insyaallah saya akan siapkan assignment tu dengan lab report saya secepat mungkin. Dan saya akan fokus untuk final exam saya. Jadi ya semoga itulah, semoga saya dapat siapkan awal dan saya dapat study awal untuk preparation for my final exam. Oke, terima kasih Mas Zan atas perkongsian. Kalau Mas Zan, kalau macam assignment tu memang banyak lah kalau untuk Macam yang saya sama Osrin ni lebih kurang sama ya. Kami lebih kepada praktikal, banyak kami keluar ke kawasan-kawasan yang macam saya tempat-tempat industri lah, macam oil and gas. Benda tu first kami kena buat kena macam kami belajar lah dalam masa yang sama. Kami buat tinjauan, kami buat lawatan ke sana. Lagi-lagi habis tu kami kena buat report. Lagi di lab report tu kami banyak buat inilah yang berkaitan pasal oil and gas. Itulah pelajaran saya. Oke, terima kasih Mas Zan. Kalau lain macam mana? Memang sekarang ni banyak assignment lah. Kalau boleh saya tanya siapa? Osrin? Sama sebab satu kos kan, jadi assignment lebih. Satu fakulti, maafkan saya, satu fakulti kan. Jadi kalau assignment macam mana? Macam kalau Mas Zan kan memang praktikal pergi jalannya, pergi oil and gas. Kalau Osrin macam mana? Kalau saya ni mechanical engineering ni dia luas banget bidangnya. Dia bukan fokus. Kira dia macam kepala bagi semua mekanik engineering. Dia banyak anak-anak dia tadi. Jadi kalau pasal assignment ni memang banyak. Tapi saya rasa benda tu nasib saya ada kawan yang membantu kalau pasal assignment. Kalau pasal pembelajaran ni pula, saya rasa alhamdulillah okey. Walaupun dia biasa-biasa aja. Saya biasa-biasa aja. Dia nak sampai dia kan apa semua kan. Tapi saya rasa benda tu memang setimpal dengan apa yang saya buat lah. Sebab saya ni mau cakap study itu memang susah, bukan susah. Memang kalau asal study week itu memang sangat cuti tau. Memang 4 hari tinggal 3 hari itu exam baru saya study. Memang sebab itulah saya rasa pointer saya macam tu ya. Memang benda tu akan efek saya punya pointer. Tapi kalau kuliah ni saya rasa okey. Oke, terima kasih Hasrin atas perkongsian. Kalau ada yang lain pasal assignment, Nizan? Apa soalannya tadi? Assignment, pasal assignment. Memang banyakkah ataupun mau kepada macam praktikal jalan-jalan? Untuk saya assignment tu ada, tapi juga praktikal tu pun ada juga. Tapi praktikal kami bukan praktikal, dia macam field trip tu lah. Untuk field trip tu setakat ni semua sudah selesai lah. Dia punya report pun kami sudah buat apa semua. Yang tinggal lagi assignment yang group ni. Jadi assignment group ni satu bebanan lah untuk saya sebab kebanyakan bukan kebanyakan, ada beberapa lah ahli kumpulan saya ni kan. Diorang buat kerja tapi lambat. Buat kerja tapi lambat. Jadi dia assignment group ya mesti berkait dengan semua kan, ada part masing-masing tu. Contoh saya kena di part yang tengah, saya kena tunggu yang part awal, dan seterusnya untuk sampai ke part saya. Jadi saya kena tunggu dorang punya isi itulah untuk saya buat saya punya bahagian kan. Tapi beberapa kawan saya ni dalam tugasan tu dorang lambat buat.
jadi benda tuh mengganggu saya lah, saya mau cepat. Sebab saya sedar due date tuh semakin hampir, tapi orang macam chill dulu gitu. Jadi itu salah satu bebanan dia lah, sebab kawan-kawan saya ini juga. Tapi untuk individual assignment yang saya ada, memang saya buat awal lah, saya buat cepat. Dan untuk bagian individual assignment itu saya selesai semua. Oke, terima kasih Almizan. Jadi mungkin Almizan adalah banyak ada field trip juga kan, banyak ada field trip sama SMA lah kan. Lagi-lagi kalau terbeban dengan apa itu, yang Almizan pasal group assignment lah kan, memang kawan ada yang kawan part depan apa nih macam Lambat. maksudnya part menyambung lah kan tuh lambat. Jadi kalau untuk Alien pernah lalui begitu juga, Mas Ren? Kalau saya sendiri benda ni bukan untuk Mizan saja, untuk semua pelangi. Lagi-lagi dengan grup-grup yang kita tak kenal, baru. Kita macam sometimes kita mau tegur pun kita baru kenal macam masa awkward lah sikit. Dan saya pun pernah lalui masa tu. Time tu pikir saya lah bergaduh terus, lagi-lagi dengan keadaan lambat buat kerja apa semua. Masa tu kalau cakap pasal itu, kami kan kerja ada each scope lah, scope masing-masing. Jadi bila benda tu berlaku mungkin ada miskom sikit antara kami punya, kayak antara yang jawatan-jawatan tinggi lah dari kami punya etiket. Jadi saya macam mana mau bilang lah, mungkin lebih kepada konflik dan miscommunication lah dalam grup sendiri. Memang kalau di dalam EPK itu memang orang tidak kenal lah. Tidak kenal langsung. Kalau yang lain macam yang kalau kenal oke juga lah. Kalau kita kenal ni, kita lebih selesa untuk kita tegur secara terbuka. Dan kalau kita tegur secara terbuka, mungkin isu untuk konflik-konflik ni tiada lah. Mungkin dari kawan-kawan sendiri juga. Contoh macam saya dengan Osrin lah, kami sama-sama kenal kan. Sehingga macam Osrin buat kerja lah supaya cepat siap, cepat je kita ini enjoy. Makanya begitulah. Sebab saya sudah lama dengan Osrin dari kecil lagi. Nah, maksud saya dari kecil tu, dari sejak kami di sini lah. Ibarat kalau nenek kecil dari besar. Kiranya macam satu field trip lah kan, ada satu field. Sometimes kita ada field trip sama-sama juga. Kami bonding. Sering jalan sama sahabat saya lah. Oke, terima kasih. Maiji. Yang bros lah begitulah. Broski. Oke, thank you Mas Zan. Kemudian kalau yang lain macam mana? Ada isu pasal grup assignment begitu juga? Saya jawab. Oke, saya Kalau grup assignment, isu paling macam yang kawan-kawan bilang tadi lah kan, adalah macam seorang dua yang lambat bekerja apa semua. Tapi itu saya masih boleh consider lagi lah. Isu yang terlalu berat tuh tiada juga, sebab untuk SEM ini kami macam kurang ada assignment juga kan, sebab kos saya nasing nih untuk di SEM bukan saya. Macam teringat benda lucu. apa? Teruskan. Untuk SEM itu saya bilang tadi kan, untuk SEM kami kurang ada ada assignment, sebab mostly kami praktikum di luar kan. Jadi so far alhamdulillah untuk SEM macam kurang ada konflik. Tapi untuk SEM lalu tuh adalah sedikit, tapi tidak terlalu banyak juga lah. Contoh. Oke, terima kasih Sarisan. Kalau Osrin macam mana dengan pelajaran teknik? Sebab assignment pun banyak kan, jadi kalau pelajaran macam mana? Kalau pelajaran ini terutamanya kuliah lah kan. Kalau kuliah ini saya rasa oke juga. Tapi kadang ada hari itu saya datang lambat. Mungkin saya juga lah, kadang bangun jam 8, kadang bangun jam 7. Memang rasa berbeza lah dari yang awal saya masuk QMS dengan sekarang. Saya macam sambil lewat di kelas. Tapi itu silap saya juga lah. Macam malas-malas kalau masuk kelas. Tapi saya datang juga lah. Kalau dalam masa kuliah tuh, kalau
saya akan catat nota juga masa lecture tengah explain apa-apa semua benda kan. Sama setakat nih kalau cakap pasal kehadiran kuliah, ada beberapa hari yang saya miss sebab scan tuh saya lupa scan isi, kadang expired filing tuh, sebab tuh aja lah kadang-kadang. Tapi kalau yang pasal miss kelas nih jarang lah, selalunya biasa saya akan hadir sebab itu kan tujuan utama kita sebagai student di kelas, assignment, study. Iyalah. Oke, terima kasih Osrin. Jadi nampaklah memang Osrin pun pelajaran pun macam oke lah kan kalau sudah begitu, oke. Jadi kalau dengan semua ahli pun memang assignment pun berlampak ya kan, banyak lagi-lagi kalau masalah dalam assignment pun ada yang kalau walaupun banyak ada juga yang macam dari segi ahli kumpulan pun ada yang orang bilang dah saling membantu lah kan, macam ada yang lambat buat kerja, sama mungkin ada konflik lah di dalam grup masing-masing kan. Tapi walaupun ada begitu, pelajaran tetap ongoing lah kan, masa kuliah untuk persediaan untuk kan peperiksaan. Jadi untuk kebelakangan ini macam pelajaran kamu lah, saya rasa mungkin masing-masing pun stres lah kan, stres dalam masa pelajaran. Jadi untuk kamu rilis stres untuk pelajaran ini macam mana? Boleh kita ini satu aktiviti lah, macam mana kamu semua tahu macam mana kamu boleh cari jalan untuk mengatasi stresnya lah. Walaupun kita lihat macam banyak assignment gitu, saya ulang balik macam assignment, tapi pelajaran pun masih ongoing juga. Jadi macam mana kamu mau atasi stres pelajaran yang kamu hadapi lah. Boleh ada adik yang mau mulakan dahulu? Saya lah dulu. Oke, Sarizal boleh teruskan. Kalau saya, cara saya untuk rilis stres pembelajaran sama juga macam mana saya rilis stres yang lain lah. Kalau saya lah, mostly saya akan pergi ke pantai lah. Pantai? Ya, saya pergi ke pantai sebab kalau kamu perasan macam saya cakapkan waktu kita jumpa dulu, saya bilang yang saya orang yang sangat suka sunset. Jadi kalau saya tengok sunset, saya macam rasa relief lah, sebab saya tengok macam sangat indah ciptaan Tuhan kan. Macam mana Tuhan boleh cipta keindahan alam itu kan. Jadi saya rasa macam relief lah di situ. Jadi segala bebanan saya tuh kira macam saya tinggalkan di pantai itulah. And then apabila saya balik ke bilik untuk batai saya apa semua kan, saya rasa lebih free lah, lebih free. Jadi idea pun saya boleh dapat jana lagi banyak. Saya buat kerja dalam keadaan yang happy. Selain daripada saya pergi pantai untuk tengok sunset, saya pergi macam mana juga, pergi cafe sendiri. Dan kebetulan juga saya suka macam mengambil gambar. Jadi saya pergilah, saya cari, saya searching di TikTok, di mana-mana social media lah. Saya cari macam di mana ada cafe-cafe estetik, ya Gen Z kan. Jadi saya macam di sana order matcha biasanya, saya suka matcha kan. Order matcha, order kopi, saya gambar-gambar lah. Terus sosial media. Jadi saya rasa macam kalau saya buat tuh kan, saya punya stres tuh relief bah. Jadi kalau saya balik ke bilik untuk buat assignment, macam lagi free lah, banyak idea yang saya beli jana. Saya rasa macam happy, saya tidak stres. Saya buat assignment pun laju, banyak ide kan, berlambak. Jadi kalau dapat menaik tuh, menaik terus naikkan dunia lah. Kadang-kadang sampai lebih words, terlalu banyak ide kan. Ya, relief sudah stres kan apa semua. Jadi menaikin banyak, jadi macam happy lah, excited buat assignment, happy. Begitulah kalau saya. Oke, terima kasih Sarizal. Jadi kita boleh lihat macam Sarizal ini suka pergi pantai lah kan. Betul. Dia bilang yang masa sisi Lombok yang itu pun sama juga lah kan, pergi pantai sama yang teman mungkin pergi cafe lah kan, pergi makanan. Kalau yang lain sama juga macam Sarizal, pergi pantai juga.
Kalau saya Suka pergi pantai juga? tidak. Tidak Saya lah. jarang habis pantai. Soalnya pergi mana kalau tempat yang macam begitu? Kalau saya Hiking atau saya lebih kepada duduk di kedai lah dengan kawan-kawan, oh lep. macam stay contoh kan. Jadi waktu kami stay itu kami akan cerita-cerita, kami akan minum-minum, ketawa-ketawa macam ya, kadang-kadang buat activity main kartu Uno gitu, Jenga dan sebagainya kalau kami bosan. Kalau kami lepak. Jadi benda tuh bagi saya lah memang membantu saya untuk kurangkan stres itulah. Sebab saya percaya kalau kita ketawa, kita happy, segala bebanan di pikiran kita tuh dapat dikurangkan. Jadi itu salah satu cara untuk saya kurangkan stres itulah dengan cara jumpa dengan kawan-kawan saya. Samping kami, selain kami duduk minum cerita semua tuh, kami kadang-kadang pergi tempat karaoke juga, menyanyi dan ya menyanyi seorang satu ada lagu masing-masing kan. Kami bayar bilik tuh untuk 2 jam. Jadi masing-masing ngambil 4, ada yang 4 lagu, ganti-ganti sampai penat. Lepas tu kami akan balik lagi ke kedai. Sebelum kami balik tu memang kami akan minum lagi sekali sampai itu. Itu untuk kalau situasi saya dengan kawan-kawan. Kalau untuk saya sendiri, saya lebih memilih waktu saya menghadapi stres bersendirian di rumah kan, kalau tidak kawan untuk keluar sama-sama, saya memilih untuk main gitar lah. Sebab saya seorang yang pandai main gitar. Saya ada gitar di rumah, gitar akustik, gitar elektrik, ukulele. Benda-benda tuh kalau saya rasa bosan ataupun stres, saya memang akan main lah buat benda-benda tuh. Itu cara saya sendiri lah di rumah. Oke, terima kasih Armizan. Sama-sama. Jadi memang Armizan suka lepak sama kawan. Ya, betul. Sama kalau sendiri mungkin main gitar lah. Jadi kalau memang pasal pelajaran pun, pasal pelajaran adakah sama juga aktiviti dia atau ada benda lain? Macam contoh, boleh teruskan. Kalau stres belajar kan Isnin dan Jumat kan. Saya tahu juga kawan-kawan saya semua belajar juga. Jadi orang tuh bukan juga belajar di tempat yang sama macam saya di UMS. Ada yang di Unimas, ada yang di UiTM, ada yang di KL lah kan, ada yang swasta. Jadi masa kami itu tidak sama. Jadi waktu belajar tuh kalau saya stres, cara saya itulah saya main gitar saya sendiri kan. Masa kami pun tidak dapat jumpa waktu Isnin dan Jumat tuh memang tidak dapat jumpa kecuali weekend. Jadi kalau dalam Isnin dan Jumat tuh saya memang hilangkan stres dengan cara main gitar itu saja. Main gitar lah, Ya. yang minat main gitar lah kan kalau gini. Jadi kalau ada lain ada juga yang, terima kasih Armizan untuk saya. Sama-sama. Ada lain ada juga main gitar, ada main gitar. Mas Ran main gitar juga. Iya. Kalau saya enggak lah macam pandai betul, cuma bolehlah untuk basic chord Basic chord. gitu. Oke, kalau yang lain bisa gitar. Terima kasih ya Mas Ran. Boleh saya tambah nggak? Ya. Kan saya bilang tadi saya pergi pantai, and then pergi cafe kan. And then ada lagi satu benda yang saya sangat suka buat, yaitu bernyanyi. Benar. Ya, saya sangat suka bernyanyi lah. Sampai main gitar. Kebetulan saya tidak pandai bermain instrumen. Oh. Ya, saya tidak pandai bermain instrumen, tapi saya boleh bernyanyi. Itu yang peliknya. Kan kebiasaannya kalau orang pandai bernyanyi ini, dia pandai main instrumen kan. Kalau saya tidak pandai main instrumen tapi boleh nyanyi. And then kebetulan saya pernah mengikuti juara malam galau. Malam galau KKTF. Saya ikuti itu kan. Disebabkan saya sangat suka bernyanyi, dan juga kalau saya pikirkan dengan saya bernyanyi ini, itu merupakan salah satu saya punya macam cara lah untuk saya hilangkan stres. Kalau saya dengar musik pun saya macam merasa macam tadi saya bilang relief apa semua tuh. Jadi itulah saya salah satu caranya juga untuk saya kurangkan stres. Gitu. Oke. Terima kasih Sarizal. Kalau untuk Mas Rin main gitar kah atau bernyanyi juga? Pandai menyanyi, pandai main gitar. Saya Terima kasih Sarizal ya. Sama-sama. Oke. kalau gitar nih, saya pandai main gitar sebenarnya. Kalau ikutkan kan saya start dari umur 10 ke 9 tahun saya main gitar. Saya main gitar
Tapi saya lebih kepada fingerstyle punya permainan. Sebab kalau menyanyi ini untuk saya memang hancur, Pak, orang bilang kan. Kalau dulu masa umur 9-10 tahun bolehlah menyanyi, sebab suara itu belum pecah. Kan orang bilang bila sudah garau apa semua memang saya stop nyanyi. Saya main fingerstyle ya lah. Itu pun saya minat benda tuh dari kecil. Sebab walaupun kita nggak nyanyi kan, tapi kita buat gitar tuh yang menyanyi untuk kita. Fingerstyle. Nah, sebab tuh saya suka main fingerstyle. Satu lagi, kalau main gitar nih, saya udah stop lah main gitar. Masa saya tinggalkan nggak, saya stop main fingerstyle lah kan orang bilang. Saya stop main fingerstyle sebab gitar lu kalau saya nggak silap rusak, Pak. Sampai lah saya di sekolah kan, sampai sekarang saya stop juga main gitar. Dia main juga, kalau lepak-lepak, saya main lah, nyanyi lagu. Orang bukan saya nyanyi lah, kawan-kawan saya yang nyanyi, main lagu gitu pas semua. Kalau macam yang kita bincangkan tadi kan masalah stres, bagi saya mau kaitkan stres dengan gitar nih, benda tuh saya rasa bagi Emerson menjadilah. Tapi kalau saya, dia sama juga, menenangkan juga. Tapi kalau saya handle stres nih, saya lebih kepada hadap benda tuh. Sebab course yang saya ikut sekarang nih, mechanical engineering, benda yang saya minat, Pak. Jadi saya lebih kepada macam saya suka benda tuh. Jadi stres tuh pun saya hadap dia lah gitu. Macam kalau banyak assignment atau assignment tuh susah, saya lagi excited kalau stres tuh datang buat saya. Sebab enjoy juga kan subjek. Kalau memang suka baru benda kan. Betul. Tapi kadang memang stres tuh tak boleh dielak lah. Memang akan efek kita punya emotion. Jalan bisa. Oke, terima kasih Osrin. Jadi memang Osrin pun main gitar jalan dulu. Mungkin sekarang tidakkah kurang lah, tapi masih boleh main. Jadi rata-rata pun sudah main musik juga kan, ada yang main musik, ada yang main bernyanyi lah. Tapi kalau untuk Osrin, oleh sebab Osrin pun walaupun saya belum tanya Osrin, tapi Osrin sudah jawab lah kan itu pasal stres. Tapi mungkin aktiviti Osrin macam mana? Semua tanya, yang semua tahu macam mana aktiviti Osrin kalau macam Sarizal pergi pantai kan, pantai si Armizan main gitar lah. Kita tadi Armizan main gitar. Kalau untuk Osrin macam mana aktiviti dia? Kalau macam bilang Osrin memang suka lah kan menghadap stres tuh. Kalau menghadap stres tuh kadang-kadang memang suka kita mesti hadap. Tapi kalau untuk aktiviti lain untuk kasih menenangkan stres itu macam mana? Paham. Nah, macam mana Osrin? Bagi saya lah kan, contoh lah kan ada assignment group yang delay kerja dia. Jadi benda tu saya nak dapat hadap stres tu yang akan datang. Jadi saya akan alihkan tumpuan saya dengan main game. Kalau enggak pun saya main basketball lah, macam saya ada ceritakan pasal hobi saya. Saya main bola keranjang. Itu pun bila saya macam habis kelas macam tu, saya main bola keranjang. Ataupun kawan saya gol main basketball petang ni, saya main. Kalau macam game ni pula, saya selalu main malam, Pak. Sebab kalau tengah hari ni kan dia nak rasa baik main game tu. Kalau saya main game, tempat tu mesti gelap. Supaya macam dia lebih kepada vibe game tu, Pak. Sama selain main game tu kan, saya suka tengok drama juga lah. Drama, movie. Macam ada beberapa filem yang saya macam mau tengok balik, Pak. Masa saya kecil, saya mau tengok balik lah dari mula begitu. Macam yang MCU apa ni nak panggil? Avengers. Dia kena panggil MCU apa nih kalau Avengers ni? It's a universe. MCU universe itu kan. Saya tengok lah dari mula macam mana Avengers ni dibentuk gitu. Selain dari tengok movie ni, saya dah cakap pasal melukis tu. Dulu hobi saya melukis kan. Hobi saya melukis ni
Untuk saya kurangkan apa nih kena panggil hormon apa kena panggil Testosteron. bukan testosteron, dia dopamin mbak. Dopamin. Dopamin. Sebab bila kita scroll TikTok ke social media kan, kita cari yang happiness yang spike mbak. Bila kita melukis nih, kita kurangkan dopamin. Lukis kita punya dopamin itu lah. Nah, kita kurangkan rasa kebahagiaan tuh. Itu apa nak panggil dopamin detox kah kalau tidak silap saya lah. Untuk supaya kalau kita melukis pun kan kita rasa happy daripada kita scroll gitu sampai 2-3 jam kan. Itulah saya rasa cara saya handle. Itulah. Oke, terima kasih Mas Rin. Jadi kalau untuk Mas Rin memang kalau activity dia untuk mengendalikan stres memang main game, tengok movie, tengok drama, sama melukis lah kan. Kalau Ali lain suka juga menonton movie atau drama. Kalau saya sendiri prefer tengok K-drama lah. K-drama. Saya love K-drama. Kalau saya pun drama macam Kalau saya kebetulan saya suka tengok Bollywood lah. Oh, Bollywood. Saya suka tengok Bollywood tapi cerita dulu lah. Kecil-kecil kan. Kecil-kecil tay, janam-janam. Oke. Kalau Admizan macam mana? Saya masih klasik lah. Klasik lah. Saya lebih suka tengok cerita-cerita Piramli itu. Sebab dia punya sense of humor itu macam dekat dengan saya lah. Keluarga 69. Iya, dialog dia pun macam santai kan dan nampak macam neutral. Jadi saya suka tengok yang macam itu. Oke, terima kasih Admizan sebab Sama-sama. informasi. Jadi rata-rata pun kita lah kan tengok movie ataupun movie lah kalau gitu. Kasih umum lah, kita kasih umum yang movie lah. Jadi kalau untuk Mas Dan macam mana? Ya kalau Ali yang terakhir macam mana? Kalau masa memang zaman banyak stres pun belajar kan, jadi macam mana? Kalau macam saya sendiri, saya lebih suka pergi kalau stres pergi bersukan lah dengan kawan. Suka. Saya macam pergi main badminton dengan kawan-kawan macam stres. Kalau untuk pembelajaran, saya stres sebab pembelajaran mungkin disebabkan persekitaran yang bising saja. Macam dalam rumah saya tu kan di Sulaman tu 15 orang, mungkin kita ada rapat kawal bang yang punya macam bilang persekitaran yang bising tu. Jadi sometimes itu buat saya stres, macam saya mau fokus untuk online study. Dan cara untuk saya mengatasi, saya suka pergi ke library. Library bersendiri lah buat saya mania. Library MS kan? Kadang library MS, library di bandar. Ya. Saya suka Senyuman. dalam masa yang sama saya suka membaca buku, menghilangkan stres saya. Ya lebih kepada begitulah. Macam sama juga macam Sarijal juga, mungkin pergi ke pantai tengok sunset. Saya pun sebenarnya sunset lover. Saya begitulah. Itu cara saya mengatasi, lebih kepada pergi ke tempat yang senyap, sepi. Untuk itu salah satu cara untuk saya inilah juga untuk berpikir lebih pemikirannya lebih tenang. Kita boleh berpikir secara lebih terbuka. Bila kita rasa macam feel aman lah tanpa gangguan. Kalau untuk saya itu saja lah. Oke, terima kasih Mas Zan. Jadi memang Mas Zan kalau saya simpulkan memang suka tempat yang senyap lah kan. Betul. Memang untuk hilangkan stres, Betul. senyap. Betul. Jadi kalau ada lain pun memang sama juga, suka tempat yang senyap juga kadang-kala. Suka juga. Kalau saya betul lah suka. Kalau lain Saya tidak. oh lebih suka Saya- terus Saya suka dengar musik. musik lah. Musik apa-apa macam saya buat assignment ke apa buat kerjaan apa-apa kan. Oh. Saya mau dengar musik lah. Saya jarang rasa sunyi. Kalau Waslim? Saya sama macam biasa. Oh. Saya suka musik. Memang ada pendapat yang lain lah kan yang ini. Jadi kalau kita lihat memang rata-rata suka yang masing-masing ada cara untuk mengatasi stres belajar nih kan. Memang kebanyakan pun walaupun assignment berlambak gitu kan, ada masalah lagi dan mesti dalam masa yang sama mesti ongoing juga kan, pelajaran itu pun tidak boleh terlepas. Tapi masih itu pun ada juga cara kan untuk rilis stres, macam contoh ada yang pergi pantai lah kan, cari ketenangan, ada yang lepak sama kawan, bermain musik, bermain alat gadget lah kan, sama pergi suka tempat senyap. Betul.
Jadi kiranya di situ kita nampaklah macam masing-masing pun ada kelebihan lah untuk mengatasi cara apa ini stres belajar lah. Jadi gitu apa kita akan oleh sebab saya nampak sudah masa pun sudah suntuk, saya akan tangguhkan ke sesi kelompok yang keempat lah nanti, dan mungkin itu merupakan sesi kelompok kita yang terakhir. Jadi saya berharap semua orang akan datanglah dan semua orang akan hadir untuk sesi terakhir kita. Dan sebelum saya menamatkan sesi kita pada hari ini, saya ingin memaklumkan sekali lagi lah tentang etika dan limitasi kerahasiaan. Jadi sekiranya kamu berisiko mencederakan diri sendiri, saya terpaksa melaporkanlah kepada pihak yang tertentu. Dan sekiranya kamu berisiko untuk mencederakan orang kurang upaya, orang tua ataupun kanak-kanak, saya juga terpaksa melaporkan kepada pihak yang lebih tertentu lah juga. Dan sekiranya saya disapina oleh mahkamah, saya terpaksa memberikan video rekaman ini kepada mereka sebagai bukti lah. Dan semua perbincangan kita pada hari ini kekal dalam bilik ini dan tidak akan dibawa keluar. Dan tujuan rekaman ini hanya untuk saya dan penyelia saya sajalah, bagi tujuan penyelia. Jadi saya harap semua pun sudah masing-masing tahu juga kan, sudah ada kelebihan untuk mengatasi cara stres sendiri kan. Jadi saya harap minggu depan kita akan berjumpa untuk sesi yang terakhir. Dan itu sajalah dari saya untuk hari ini. Terima kasih karena datang pada sesi ini. Jumpa lagi. Oke. Terima kasih juga insidennya. Terima kasih.